Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi yang kelima dari pelajaran dari Birma. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Masbah Tiar 211501040. Saya sebagai moderator dan inilah anggota kelompok kami. Perkenalkan nama saya Edisira Ijazah Iktihar dengan NIM 211501041 dari kelas SI 3B. Perkenalkan nama saya Emanggal Mubarok dengan nomor NIM 21150101038 dari kelas 1 3B juga. Baik, terima kasih teman-teman. Itu merupakan nama kami dan NIM dan kelas. Kami akan menyampaikan materi yaitu konsep arsitektur enterprise. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman kami yaitu Mas Anggi Al-Mubarok. Kepada Mas Anggi saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya Mas Imam. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang pertama yaitu konsep arsitektur dan arsitektur enterprise. Konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dan rancangan dan evolusinya. Salah peka kan? Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Pertama, gambaran struktur organisasi, proses bisnis di dalamnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis. Maka perlu menjelaskan aspek dan dominan yang berbeda serta hubungan di antaranya. Stakeholder, seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Biasanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Seorang arsitek perlu mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder, kemudian menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada stakeholder yang terlibat. Arsitektur enterprise, disiplin ilmu enterprise engineering, salah satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu untuk dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematik dan terkendali. Definisi menurut The Open Graph tahun 2011. Kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi disebut enterprise arsitektur yang dapat didefinisikan oleh prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi. Struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur sebuah enterprise. Tataran enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, TI, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus, akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut untuk bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Arsitek merancang model berdasar viewpoint dan analisis pertanyaan analisis dari stakeholder, kemudian dipresentasikan pada stakeholder untuk membantu menjembatani communication gap antara arsitektur dan stakeholder. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Gus Yudhistira. Untuk waktunya saya persilahkan. Untuk Mas Anggi Al-Mubarok atas waktunya. Untuk materi yang kedua, proses arsitektur enterprise.
Baik, materi yang kedua dari proses arsitektur enterprise. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Dampak dari proses adalah kesadaran kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Produk berfungsi memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developer dalam membangun aplikasi agar tetap jalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Berikut adalah proses arsitektur. Kertas papan tulis itu termasuk ide. Analisis model formal adalah desain. Dalam proses desain akan ada selanjutnya yaitu use. Sebelum use itu visualisasi untuk stakeholder itu sangat berbeda. Di dalam use itu termasuk hubungan dengan implementasi. Setelah langkah use, manajemen ini termasuk perawatan kontroversi. Setelah manajemen akan kembali lagi ke isinya. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi jadi sebuah sistem yang operasional. Dalam semua tahapan proses arsitektur perlu ada komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder. Materi ketiga yaitu faktor pendorong arsitektur enterprise, faktor internal. Yang pertama, penyelesaian bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Model penyelesaian strategis oleh Henderson dan Venkatraman tahun 1993 membedakan antara strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lain. Eksternal yaitu dari strategi IT strategi, internal dari organisasi infrastruktur and proses dan IT infrastruktur dan proses. Yang kedua, enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Tugas enterprise arsitektur menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan nantinya serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan. Bagian softnya adalah kultur yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan. Arsitektur adalah Dan yang ketiga, arsitektur adalah instrumen strategis dalam membantu organisasi menjalani arah pengembangan yang tercana. Yang ketiga, arsitektur adalah instrumen strategis dalam membantu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan model operasi dengan pemilihan yang jelas pada level integritas dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai perorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integritas dan standarisasi dari model operasi. Faktor eksternal. Adanya tuntutan agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Di USA, Climate Code Action tahun 1996, di USA, Climate Code Action
tahun 1996 atau Information Technology Management Reform Action, semua biro pemerintah harus memiliki sebuah IT arsitektur. USA Action Sarbanes-Oxley Action 2002 atau Public Company Accounting Reform and Investor Protection Action mendorong perusahaan mengadopsi praktek good corporate governance dan untuk membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Framework Basel 2 tahun 2004 menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperlihatkan financial risk management untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. Sekian dari kami. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Imam Subhasiar. Saya persilakan. Terima kasih Mas Anggi dan Mas Ijah yang telah menyampaikan beberapa materi. Untuk materi yang keempat akan saya lanjutkan langsung saja, yaitu metode framework arsitektur enterprise. Metode arsitektur kumpulan struktur dan teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan, bagaimana diverifikasi atau diuji. Contoh arsitektur development method dari produk dikembangkan oleh The Open Group, menyediakan tahapan detail untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur dan enterprise arsitektur. IAA Computer Associates menyetujui standar IAA 421 sampai tahun 2000. IAA Computer Associates 2000 yang membangun sebuah dasar teoritis yang kuat untuk definisi, analisis, dan deskripsi dan sistem arsitektur. Fokus utama pada sistem yang bersifat software intensif seperti sistem informasi, sistem embedded, dan sistem komposit dalam konteks komputasi. Smith Framework tahun 1987, John Smith memperkenalkan framework enterprise arsitektur yang pertama dan terkenal yang saat ini dituntut sebagai Framework for Information System Architecture. Framework untuk enterprise, sebuah struktur logis untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi representasi deskriptif dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan pengembangan sistem enterprise. Framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan tantangan yang tersusun dari 1. Peran dalam proses perancangan owner, designer, dan builder. Dan kedua, abstraksi produk dan hasilnya. Materialnya terbuat dari apa, bagaimana proses bekerja, dan di mana posisinya sebuah komponen terhadap lainnya. Dan yang ketiga, abstraksi produk lainnya, yaitu what, how, dan where, serta pertanyaan interrogatif lainnya seperti who, when, dan we. Untuk keunggulan framework assessment yaitu ada 4. Yang pertama, mudah untuk dipahami. Yang kedua, menganggap enterprise sebagai untuk suatu keseluruhan. Dan ketiga, dapat dijelaskan tanpa tergantung dari tools atau metodologi. Dan yang keempat, masalah apapun dapat dipecahkan untuk memahami di mana posisinya. Untuk kekurangan yang paling penting, yaitu yang pertama, banyaknya jumlah sel yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Yang kedua, hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. Dan demikian presentasi dari kami yang menyampaikan materi kelima, yaitu konsep arsitektur enterprise. Saya Muhammad Mas Badiar sebagai moderator di sini meminta maaf apabila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.